Hai Marketeers, kita kembali dalam 10 Minutes Industry Update. Saya Martani, Industry Head Resources, Infrastructure, and Utilities Makplas Inc. Pada episode kali ini, saya akan membahas 5 update dari industri Resources, Infrastructure, and Utilities selama sepekan terakhir. Pertamina Patraniaga menyiapkan layanan baterai swapping station bagi motor listrik. Pertamina Patraniaga Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Persero berinovasi menghadapi transisi energi yang saat ini juga hadir dalam bidang otomotif dan energi, yaitu kendaraan listrik. Selain mengoperasikan sejumlah charging station, Pertamina juga sedang menyiapkan outlet dan layanan battery swapping station atau BSS bagi motor listrik. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Alfian Nasution, mengatakan bahwa transisi energi yang terjadi merupakan sebuah tantangan, namun sekaligus sebuah kesempatan bagi perusahaan. Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan ekosistem kendaraan listrik tersebut, Alfian mengatakan, saat ini Pertamina Patraniaga telah mengoperasikan 5 unit charging station yang berlokasi di SPBU Pertamina. Charging station ini memang bagian dari inovasi untuk kebutuhan energi masa depan, terintegrasi dalam konsep baru SPBU ramah lingkungan, yakni Green Energy Station atau GES, yang telah diresmikan bulan Agustus yang lalu. Sejak charging station tersebut dapat digunakan, Pertamina Patraniaga terus memantau transaksi dan jumlah daya listrik yang digunakan untuk melakukan pengisian baterai mobil listrik. Sejak Februari hingga Oktober, setidaknya tercatat ada lebih dari 1.500 pengisian mobil listrik dengan total daya mencapai lebih dari 45.000 kWh. Perum Perikanan Indonesia resmi berubah menjadi PT Perikanan Indonesia. Perum Perikanan Indonesia berubah status berbadan hukum menjadi PT Perikanan Indonesia Persero. Akta pendirian ditandatangani Wakil Menteri BUMN 1 Pahala Nugraha Mansyuri selaku penerima kuasa dari Menteri BUMN selaku wakil pemerintah untuk pendirian perusahaan Perseroan Perikanan Indonesia. Penandatanganan ini disaksikan notaris dan dihadiri oleh Keasdepan Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN, Keasdepan Bidang Hukum Korporasi, Keasdepan Manajemen SDM Kementerian BUMN, Dewan Komisaris Perikanan Indonesia, dan jajaran Direksi BUMN Klaster Pangan. Penandatanganan akta pendirian PT Perikanan Indonesia Persero di atas dasar peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Pahala, BUMN menjadi agen pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di sektor perikanan. Pemerintah telah mengamanatkan percepatan pembangunan industri perikanan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan devisa negara. Presiden Joko Widodo meminta PLN memperjelas green strategi transisi energi ke energi baru terbarukan. Presiden Joko Widodo meminta PT Perusahaan Listrik Negara memetakan dengan jelas rencana transisi energi dari fosil menuju energi baru terbarukan atau EBT. Jokowi menjelaskan saat ini 67% kebutuhan energi masih bersumber dari batu bara. Untuk itu, peralihan menuju EBT secara bertahap perlu dilakukan. Jokowi melanjutkan, Indonesia memiliki potensi pemanfaatan EBT yang tergolong besar. Sebagai contoh, ada lebih dari 1.000 sungai yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 2 sungai, Sungai Kayan dan Kalimantan Utara, bisa menghasilkan 13.000 MW, sedangkan Sungai Membrano bisa menghasilkan 24.000 MW. Jokowi mengakui kebutuhan investasi untuk pemanfaatan EBT memang tergolong besar. Untuk itu, selain pemanfaatan bantuan pendanaan dari negara-negara lain, PLN juga diharapkan mampu menjaring investasi. Jokowi pun menargetkan ke depannya produk industri akan dibedakan menjadi 2, yakni produk yang bersumber dari industri yang dipasok energi hijau dan yang non-energi hijau.
Untuk mendukung produk lokal, PLN memakai 264 motor gesit untuk kendaraan operasional. Dikutip dari investor.id, sebagai upaya mendukung produk lokal sekaligus mendorong akselerasi kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia, PLN melalui anak usaha PT Hale Yora Power dan PT Wika Industri Manufaktur bersinergi penyediaan sepeda motor listrik gesit. Untuk operasional Yantek, PLN sejauh ini sudah ada 150 motor listrik yang diadakan sejak 2019 dengan kerjasama antara PT Hale Yora Power dan PT Wika Industri Manufaktur. Nantinya akan ada penambahan 114 motor listrik. 114 motor listrik ini akan disebarkan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Riau. Khusus untuk wilayah Jawa Barat, PT Hale Yora Power telah menggunakan 41 motor listrik untuk operasionalnya. Direktur Utama PT Hale Yora Power, Purnomo, mengatakan di wilayah Jawa Barat telah terdapat 1.924 Yantek. Purnomo menjelaskan, terdapat tantangan menggunakan motor listrik, yakni menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Namun dengan sinergi BUMN ini, penandatanganan dan nota kesepahaman yang dilakukan oleh PLN dan mitra kendaraan listrik, maka PLN mewujudkan dan mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di antara para pelaku usaha, baik produsen kendaraan listrik maupun para pengguna menuju ketahanan energi nasional Power Beyond Generations. PTK atau Pertamina Transkontinental menerapkan sistem monitoring digital. PT Pertamina Transkontinental atau PTK sebagai bagian dari Subholding Integrated Marine Logistics berhasil menerapkan sistem monitoring operasional kapal digital melalui Transco Condition Monitoring System atau TCMS. Penerapan TCMS ini membuat PTK mampu memonitor data harian operasi peralatan secara digital pada 355 unit kapal yang melayani distribusi energi di seluruh pelabuhan Pertamina. Untuk meningkatkan kredibilitas, tentu harus mengembangkan pemeliharaan, lalu untuk meningkatkan prosesnya dengan digitalisasi. Nepos menambahkan bahwa inovasi sistem digital merupakan perwujudan dari pemeliharaan kapal operasi PTK yang terencana dan berkelanjutan. Yudi Wibisono selaku project leader memaparkan tentang proses pencatatan yang dilakukan dengan perangkat berbasis mobile. Pencatatan dengan aplikasi ini menggantikan pencatatan paper-based yang memiliki resiko kehilangan data, riwayat perawatan kapal yang tidak terdokumentasi secara up-to-date, dan kesulitan dalam memonitoring kondisi operasional, dikarenakan data yang dianalisa tidak real-time yang dapat berdampak kepada tingginya kerusakan peralatan kapal. Keunggulan lain dari inovasi ini yaitu template dari data peralatan yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kapal untuk mempermudah tim dalam menambahkan serta mempersiapkan peralatan dan parameter baru. Riwayat data yang tersimpan secara real time juga dapat digunakan untuk melakukan predictive maintenance system dan analisa kondisi operasi peralatan sebagai acuan dalam meningkatkan upaya pencegahan kerusakan peralatan kapal secara berkala. Marketeers, demikian 5 update dari Industry Resources, Infrastructure, and Utilities. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Marketeers di YouTube. Saya Martani, beserta segenap tim yang bertugas undur diri. Stay safe, stay healthy.